Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haris Purwanto Pramitayana selaku dosen pengampu etika bisnis. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil materi kami, yaitu studi kasus manipulasi laporan keuangan, motif, dampak, dan perspektif etika profesi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami beranggota dari Muhammad Dipa Samal dengan tim akhir 0202, Bagasara dengan tim akhir 0147, Firza Rafael Tenatu dengan tim akhir 273, dan Enisa Ilham dengan tim akhir 231. Sebelumnya izin mewariskan materi kami, mungkin ada latar belakang yang bisa dibacakan oleh Mas Erisa. Latar belakang seorang manajer keuangan di perusahaan publik berinisiatif memoles laporan keuangan agar terlihat lebih baik di mata pemegang saham yang mengubah pencatatan biaya dan menunda pengakuan kerugian agar laba terlihat meningkat. Di samping itu juga mengakui pendapatan dari kontrak kerja sama yang belum terrealisasi sehingga laba tampak meningkat. Alasannya sederhana, perusahaan sedang dalam proses evaluasi bonus kinerja tahunan yang sangat bergantung pada laba bersih dan untuk menarik investor baru. Rumusan masalah. Apa bentuk-bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam kasus ini? Yang kedua, apa motif atau faktor penyebab manajer melakukan tindakan memoles laporan keuangan? Yang ketiga, bagaimana manipulasi laporan keuangan tersebut ditinjau dari perspektif etika bisnis dan etika profesi akuntansi? Yang keempat, bagaimana pandangan prinsip good corporate governance terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan? Yang kelima, apa dampak yang ditimbulkan dari manipulasi laporan keuangan terhadap perusahaan, pemegang saham, dan investor? Pertama, apa bentuk-bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam kasus ini? 1. Mengubah pencatatan biaya. Manajer menggeser atau menunda pengakuan biaya yang seharusnya dicatat pada berwaktu berjalan. Tindakan ini membuat laba tanpa lebih besar karena beban yang seharusnya mengurangi laba tidak diakui tepat waktu. Yang kedua, menunda pengakuan kerugian. Kerugian yang secara prinsip akuntansi seharusnya segera diakui justru ditunda ke periode berikutnya. Dengan menunda pengakuan kerugian, perusahaan terlihat sedang mengalami masalah keuangan. Yang ketiga, pengakuan pendapatan yang belum direalisasi. Pendapatan ini dari kontrak kerja yang sama sebenarnya belum menghasilkan manfaat ekonomi tetapi diakui sebagai pendapatan. Ini melanggar prinsip revenue concession yang menuntut bahwa pendapatan hanya boleh dicatat ketika benar-benar direalisasi atau dapat diukur dengan andal. Motif atau faktor penyebab manajer melakukan tindakan memoles laporan keuangan. Yang pertama, pengerjaan bonus kinerja. Bonus tahunan perusahaan bergantung secara langsung pada laba. Untuk memastikan bonusnya meningkat, manajer berupaya menampilkan laba yang lebih tinggi melalui manipulasi tindakan. Hal ini merupakan bentuk perilaku oportunis yang sering muncul ketika kompensasi berbasis hasil tidak disertai pengawasan ketat. Yang kedua, tantangan untuk menarik investor baru. Perusahaan sedang berusaha menarik investor sehingga laporan keuangan harus terlihat sehat. Manajer berupaya memoles laporan agar perusahaan tampak menguntungkan, stabil, dan layak investasi. Yang ketiga, kinerja perusahaan yang tinggi. Manajer seringkali berada di bawah tekanan untuk mencatat target laba tertentu. Kegagalan mencapai target ini bisa berdampak reputasi profesional, penilaian kinerja, hingga kedudukan jabatan. Yang keempat, lemahnya sistem pengendalian internal. Kurangnya fungsi audit internal, komite audit, serta pengawasan dari Dewan Komisaris memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan rekayasa tanpa terdeteksi. Lingkungan kerja yang tidak disiplin akan meningkatkan peluang manipulasi. Rumusan masalah yang ketiga ada bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan tersebut ditinjau dari perspektif etika bisnis dan etika profesi.
profesi akuntansi. Praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan merupakan pelanggaran serius jika ditinjau dari perspektif etika bisnis maupun etika profesi akuntansi. Analisisnya adalah sebagai berikut. Perspektif etika bisnis. Etika bisnis menuntut setiap aktivitas perusahaan dilakukan berdasarkan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas. Pada kasus ini terdapat beberapa pelanggaran etis seperti pelanggaran prinsip kejujuran. Manajer menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Informasi yang disajikan menipu pemegang saham, investor, serta publik. Pelanggaran prinsip transparansi. Laporan keuangan seharusnya memberikan gambaran jujur mengenai posisi keuangan perusahaan. Dengan memulai angka, manajer menghilangkan transparansi dan menyembunyikan fakta. Pelanggaran prinsip tanggung jawab. Manajer memiliki tanggung jawab moral kepada seluruh pemangku kepentingan. Manipulasi menunjukkan bahwa manajer tidak menjalankan kewajiban tersebut. Perspektif etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi mengatur perilaku akuntan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Kasus ini melanggar beberapa prinsip utama dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu prinsip integritas. Akuntan wajib bersikap jujur dalam seluruh aktivitas profesional. Manipulasi biaya, kerugian, dan pendapatan jelas merupakan bentuk ketidakjujuran. Prinsip objektivitas. Seorang akuntan harus bebas dari bias, benturan kepentingan, dan tekanan eksternal. Manajer justru membiarkan kepentingan pribadi atau bonus dan citra perusahaan mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian atau juga manipulasi laporan menunjukkan bahwa manajer tidak menerapkan standar akuntansi dengan benar dan mengabaikan kehati-hatian profesional. Kemudian ada rumusan masalah yang keempat, bagaimana pandangan prinsip Good Corporate Governance atau GCG terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan. Praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. GCG merupakan sistem yang menjamin perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Berikut analisis pelanggarannya. Pelanggaran prinsip transparansi. GCG mewajibkan perusahaan menyajikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Dalam kasus ini, laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Data pendapatan dan biaya dimanipulasi sehingga publik menerima informasi yang salah. Pelanggaran prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas menuntut manajemen dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara jelas dan sesuai standar. Namun manajer menggunakan pos keuangan untuk kepentingan pribadi atau bonus, tidak mengikuti standar akuntansi dan pengawasan internal. Dampak yang ditimbulkan dari manipulasi laporan keuangan terhadap perusahaan, pemegang saham, dan investor. Manipulasi laporan keuangan memiliki dampak serius bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan perusahaan. Dampak tersebut dapat dilihat sebagai berikut. A. Dampak terhadap perusahaan. Yang pertama, kehilangan kepercayaan publik dan investor. Ketika manipulasi terbongkar, reputasi perusahaan akan rusak. Investor cenderung menarik investasi atau mungkin memberikan pendanaan baru. Yang kedua, penurunan nilai perusahaan, corporate value. Harga saham akan turun tajam karena pasar kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, risiko sanksi hukum dan regulasi. Otoritas seperti OJK, BI, atau lembaga penegak hukum dapat memberikan sanksi administratif, denda hingga sanksi pidana apabila terbukti melakukan fraudulent financial reporting. B. Dampak pemegang saham. Satu keputusan investasi yang salah. Pemegang saham mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan palsu sehingga merasa perusahaan bekerja baik, padahal tidak demikian. Dua, potensi kerugian finansial ketika manipulasi terungkap nilai saham turun drastis sehingga pemegang saham mengalami kerugian besar. 3, pemegang saham diabaikan. Manajemen merugikan pemilik modal dengan memberikan informasi tidak jujur yang menghambat pengambilan keputusan yang rasional. Yang C, dampak terhadap investor. 1, risiko investasi yang tidak terkendali. Investor
menanamkan model berdasarkan informasi yang salah sehingga tingkat risiko menjadi jauh lebih tinggi dari perkiraan. 2. Kerugian model yang signifikan, manipulasi laporan keuangan seringkali menyebabkan investor kehilangan dana ketika kasus terbongkar dan pasar bereaksi negatif. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan terhadap pasar modal. Kasus manipulasi keuangan dapat membuat investor ragu terhadap perusahaan lainnya, bahkan terhadap pasar modal secara keseluruhan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer keuangan di perusahaan publik, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip akuntan, etika bisnis, dan tata kelola perusahaan. Manipulasi dilakukan melalui penunjukan pengakuan biaya dan kerugian serta pengakuan pendapatan yang belum terrealisasi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang benar. Motivasi utama yang mendorong terjadinya praktik ini adalah kepentingan pribadi berupa bonus kinerja, tekanan untuk menarik investor, serta budaya organisasi yang lebih mengutamakan hasil dibandingkan proses etis. Lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan perusahaan turut membesarkan peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan jika ditinjau dari perspektif etika bisnis dan etika profesi akuntan. Tindakan manajer tersebut melanggar prinsip kejujuran, objektif, tanggung jawab, integrasi, dan profesionalisme. Sementara itu dari sudut corporate governance atau GCG, tindakan tersebut bertentangan dengan seluruh prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.